Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, sungguh kita bersyukur hari ini kita boleh kembali lagi diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Saudara, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini, saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Sekali lagi hari ini Engkau berikan kami satu kesempatan yang indah untuk kami boleh mendengarkan Tuhan berbicara kepada setiap kami. Kiranya Engkau memberkati waktu ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, bukakan hati pikiran kami supaya firman yang kami renungkan ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami dan boleh menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami. Berkati waktu ini, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati setiap kami yang akan mendengarkan dan menyaksikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita akan membacakan bagian firman Tuhan ini hanya ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Tapi saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk boleh membaca keseluruhan dari perikop ini supaya bisa mengerti dan memahami dengan lebih jelas apa yang dimaksudkan di dalam bagian firman Tuhan ini. Saya akan bacakan bagi kita sekalian ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, biasanya seseorang mengalami perubahan ketika mereka menghadapi sebuah pengalaman yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka atau ketika mereka mengalami titik terendah di dalam hidup mereka. Saya teringat seorang artis K-pop yang bernama Gong Mingxi. Dia adalah seorang artis yang pada waktu itu dia hendak mempromosikan albumnya. Dan pada waktu dia mempromosikan lagu-lagunya, ternyata dia tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Saudara, keadaan ini membuat Mingxi sangat tertekan dan dia sangat menderita. Di lain kesempatan, dia juga harus hidup secara sempurna di hadapan para penggemarnya, sekalipun dia merasa ada kekosongan, ada kehampaan di dalam hidupnya. Belum lagi saudara, dia mengalami bulian daripada para penggemarnya. Kondisi ini membuat dia betul-betul sangat tertekan dan dia merasa sangat berat untuk menjalaninya. Sampai satu ketika saudara, dia berpikir untuk bunuh diri. Saudaraku, ketika mengetahui hal ini, ada seorang produser yang sangat mengerti dan memahami akan kesehatan mental. Dan kemudian dia datang kepada Mingxi dan dia berkata kepada Mingxi, Mingxi, kamu harus percaya kepada kemampuan kamu dan kamu harus percaya kepada Tuhan. Saudara, ketika Mingxi mendengar perkataan ini menjadi sebuah motivasi di dalam hidupnya. Dan puji Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, beberapa waktu kemudian Mingxi akhirnya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di dalam hidupnya. Dan perjumpaan itu membuat Mingxi mengalami sebuah perubahan di dalam hidupnya. Mingxi punya sebuah concern yang sangat besar kepada teman-temannya yang punya pergumulan yang sama seperti apa yang dia alami. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah saudara, dia akhirnya memutuskan untuk dibentuk oleh Tuhan dan dia masuk di dalam satu sekolah teologi dan dia melayani Tuhan. Saudaraku yang terkasih, perubahan yang terjadi
akibat dari perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus inilah yang akan kita belajar bersama-sama dari perikop yang kita baca tadi. Nah, saudara, setidaknya ada dua hal yang kita bisa lihat dampak dari seseorang mengalami pengalaman menerima anugerah Tuhan. Yang pertama, saudara, mempersembahkan tubuh. Saudara, mempersembahkan tubuh di sini bukan hanya mempersembahkan tubuh secara fisik, tetapi mempersembahkan tubuh di sini menyangkut seluruh aspek di dalam kehidupan seseorang. Nah, saudara, seseorang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dan dia mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan untuk melayani, ini adalah sesuatu yang sangat penting karena ini adalah sebuah bukti nyata bahwa dia telah mengalami dan merasakan kasih karunia Tuhan. Saudara, ketika seseorang menerima sebuah hadiah yang sangat mewah atau mungkin dia menerima sebuah hadiah yang limited edition, tentu dia akan berterima kasih kepada orang yang memberikan hadiah itu. Tetapi ekspresi ungkapan terima kasih seseorang yang mendapatkan hadiah yang mewah, yang limited edition ini sangat berbeda dengan seseorang yang menerima hadiah yang biasa-biasa aja. Nah, demikian juga dengan seseorang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, yang sudah mendapatkan anugerah yang begitu besar dari Tuhan. Dia tentu saja akan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia akan memberikan itu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Yang kedua, saudara, bertekad untuk berubah berdasarkan akal budi, pola pikir, untuk semakin memahami dan mengerti akan kehendak Allah. Saudara, untuk memahami akan kehendak Allah tentunya hanya bisa terjadi ketika ada pertolongan dari kuasa Roh Kudus. Nah, saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus sangat meyakini bahwa seseorang yang mengalami perubahan secara transformasi di dalam hidupnya ini, dia akan menjadi pribadi yang mengalami perubahan secara sikap hati. Dan tentunya perubahan ini akan terjadi ketika dia akan hidup bersama di tengah-tengah sesama anggota tubuh Kristus. Dia bisa saling melengkapi, dia bisa saling menjadi berkat dengan sesama melalui karunia-karunia rohani yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan mereka yang diberikan karunia untuk bernubuat, baiklah mereka juga bernubuat. Bagi mereka yang diberikan karunia untuk memberi, biarlah mereka juga memberi. Buat mereka yang diberikan karunia untuk mengajar dan melakukan hal-hal yang lain, biarlah mereka juga boleh memberikan karunia mereka itu dan mereka melakukannya dengan penuh dengan sukacita. Nah, saudaraku, pertanyaannya bagi kita sekalian, buat engkau yang sudah mengalami akan kasih karunia Tuhan, buat engkau yang telah mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan, bagaimana respon kalian? Apakah selama ini kalian sudah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan? Apakah selama ini engkau sudah bertekad untuk merubah, mentransformasi hidupmu? Saudara, buat engkau yang saat ini sedang bergumul akan hal ini, mari kita bersama-sama minta pertolongan dan kekuatan Tuhan supaya kita boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu dan kami berdoa ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami, setiap kami yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, sudah mengalami anugerah keselamatan di dalam hidup kami. Biarlah kami bukan hanya menjadi pribadi yang pasif, yang hanya mau menerima, tetapi kami juga punya satu kerinduan, punya satu tekad bagaimana kami mau hidup bagi Tuhan. Kami mau mempersembahkan diri kami mau bertekad untuk merubah hidup kami menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan dan semakin memuliakan Tuhan. Kiranya Engkau tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.